Kebenaran Arya ketiga. Apakah kebenaran Arya mengenai berakhirnya penderitaan? Kebenaran Arya ini adalah luruh tanpa sisa dan berakhirnya kecanduan, tanha, yang sama itu, penolakan, penyerahan, peninggalan dan pelepasannya. Tetapi bagaimanakah keserakahan ditinggalkan dan diakhiri? Kapanpun timbul sesuatu yang tampaknya menarik dan menguntungkan, maka ditinggalkan dan diakhiri. Inilah kebenaran Arya mengenai berakhirnya penderitaan, demikianlah pandangan, pengetahuan, kebijaksanaan, pemahaman dan cahaya yang timbul dalam diriku mengenai hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kebenaran Arya ini harus ditembus dengan mencapai berakhirnya penderitaan. Kebenaran Arya ini telah ditembus dengan mencapai berakhirnya penderitaan, demikianlah pandangan, pengetahuan, kebijaksanaan, pemahaman dan cahaya yang timbul dalam diriku mengenai hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Samyutta Nikaya LVI, 11. Kebenaran Arya ketiga dengan ketiga aspeknya adalah, ada berakhirnya penderitaan, dukkha. Berakhirnya dukkha harus dicapai. Berakhirnya dukkha telah dicapai. Tujuan ajaran Buddhisme adalah untuk mengembangkan pikiran relektif agar dapat melepas delusi-delusi, pemikiran salah. 4. Kebenaran Arya adalah sebuah ajaran mengenai melepas dengan cara menyelidiki atau melihat ke dalam, mengkontemplasikan, mengapa ini begini? Mengapa demikian? Sungguh baik untuk merenung tentang hal-hal seperti mengapa para biku mencukur rambutnya dan mengapa patung Buddha berbentuk demikian. Kita kontemplasikan. Pikiran tidak membentuk pendapat yang baik, buruk, berguna atau tidak berguna. Pikiran sebenarnya terbuka dan mempertimbangkan, apakah arti dari ini? Mewakili apakah para biku itu? Mengapa mereka membawa mangkuk sedekah? Mengapa mereka tidak boleh memiliki uang? Mengapa mereka tak boleh bercocok tanam untuk makanan mereka sendiri? Kita merenungkan bagaimana cara hidup ini telah mempertahankan tradisi dan membuatnya dapat diwariskan dari penemu awalnya, Sang Buddha Gotama, sampai saat ini. Kita merefleksi tatkala kita melihat penderitaan, sifat sejati nafsu keinginan dan ketika kita mengenali bahwa kemelekatan pada nafsu keinginan adalah penderitaan. Maka kita memiliki pengetahuan kebijaksanaan, insight untuk membiarkan sang nafsu berlalu serta merealisasi ketidakmenderitaan, berakhirnya penderitaan. Pengetahuan ini hanya dapat timbul melalui refleksi, bukan melalui sekedar percaya. Anda tidak dapat membuat diri Anda yakin atau merealisasi kebijaksanaan dengan sengaja. Dengan benar-benar merenung dan memikirkan kebenaran inilah maka pengetahuan timbul dalam diri Anda. Kebijaksanaan ini timbul hanya melalui pikiran yang terbuka dan siap menerima ajaran. Percaya membuta jelas tidak disarankan atau diharapkan dari siapapun. Sebaliknya, pikiran harus siap menerima, meneliti dan mempertimbangkan. Keadaan mental ini sangat penting, inilah jalan keluar dari penderitaan. Ini bukanlah pikiran yang berpandangan kaku dan penuh prasangka serta merasa mengetahui segalanya atau yang gampang-gampang menerima omongan orang sebagai kebenaran. Ini adalah pikiran yang terbuka terhadap 4 kebenaran Arya, yang dapat berefleksi terhadap sesuatu yang bisa kita lihat dalam pikiran kita. Orang jarang merealisasi ketidakmenderitaan karena dibutuhkan tekad istimewa buat merenung, menyelidiki dan melampaui yang kasar dan yang seakan sudah jelas. Dibutuhkan kemauan untuk benar-benar melihat reaksi-reaksi Anda sendiri, untuk mampu melihat kemelekatan serta merenung, seperti apakah rasanya kemelekatan. Contohnya, apakah Anda merasa senang atau terbebaskan dengan melekat pada nafsu keinginan? Apakah meringankan atau justru menekan? Pertanyaan ini mesti Anda selidiki. Bila Anda menemukan bahwa dengan melekat pada nafsu keinginan Anda merasa terbebaskan, maka lakukan saja itu. Melekatlah pada semua nafsu keinginan Anda dan lihatlah hasilnya. Dalam praktik saya telah menyaksikan bahwa kemelekatan pada nafsu keinginan adalah penderitaan. Tiada keraguan mengenainya. Saya bisa melihat banyaknya penderitaan dalam hidup saya disebabkan oleh kemelekatan pada benda-benda material, ide, sikap batin atau kekhawatiran. Saya dapat melihat semua jenis kesengsaraan yang tak perlu yang sudah saya timbulkan sendiri melalui kemelekatan hanya karena ketidakmengertian saya. Saya dibesarkan di Amerika, tanah kebebasan. Tanah yang menjanjikan hak untuk bahagia, tetapi sebenarnya yang ditawarkan hanyalah hak untuk melekat pada apapun. Amerika mendorong orang untuk berusaha sebahagia mungkin dengan cara mendapatkan barang-barang. Namun demikian, bila Anda berlatih dengan 4 kebenaran Arya, kemelekatan adalah untuk dipahami dan direnungkan, sehingga insight mengenai ketidakmelekatan timbul. Pengetahuan ini bukanlah pendirian intelektual atau perintah dari otak Anda yang mengatakan Anda seharusnya tidak melekat, ini pengetahuan alami dari ketidakmelekatan atau ketidakmenderitaan. Kebenaran ketidak-PRMANENAN. Di sini, di Amarapati, kami melantunkan Dhammacakkappavattana Sutta dalam bentuk tradisional. Ketika Sang Buddha memberikan khotbah mengenai 4 kebenaran Arya ini, hanya satu dari kelima muridnya yang sungguh mengerti. Hanya seorang yang memperoleh insight yang mendalam. Keempat murid lain cuma sekadar menyukainya dan berpikir, sungguh suatu ajaran yang bagus. Tetapi hanya satu dari kelima murid, yakni Kondannya, yang memiliki pemahaman sempurna atas perkataan Sang Buddha. Para dewa juga ikut mendengarkan khotbah itu. Para dewa adalah makhluk surgawi, makhluk halus yang jauh lebih super dibanding kita. Mereka tidak memiliki badan kasar seperti kita. Mereka memiliki badan halus dan juga cantik, indah dan cerdas. Walaupun mereka gembira manakala mendengar khotbah itu, tak ada satupun dari mereka yang tercerahkan. Dikatakan bahwa para dewa menjadi sangat berbahagia atas pencerahan Sang Buddha dan mereka pun berseru gembira hingga ke surga-surga ketika mendengar ajarannya.
Pada mulanya, dewa pada lapis surga pertama mendengarnya, kemudian berteriak ke lapisan di atasnya, demikian seterusnya sampai pada akhirnya semua dewa ikut bergembira, hingga sampai ke alam tertinggi, yaitu alam Brahma. Seruan kegembiraan terdengar berulang-ulang dikarenakan berputarnya roda Dhamma dan para dewa serta Brahma ikut bergembira karenanya. Namun hanya Kondannya, salah satu dari kelima murid yang bisa tercerahkan ketika mendengar khotbah ini. Pada akhir suta ini, Sang Buddha memanggilnya Anya Kondannya. Anya berarti pengetahuan mendalam. Jadi Anya Kondannya berarti Kondannya yang mengetahui. Apakah yang diketahui Kondannya? Insight apakah yang dicapainya sehingga Sang Buddha memujinya di akhir khotbah? Pengetahuan itu adalah, segalanya yang mengalami kemunculan bakal mengalami penghentian. 17 pengetahuan ini mungkin tidak tampak sebagai pengetahuan yang luar biasa tetapi sebenarnya pengetahuan ini menyiratkan pola yang universal, semua yang berawal akan berakhir, semuanya tak kekal dan bukan diri. Jadi janganlah melekat, jangan dibohongi oleh apa yang muncul dan lenyap. Oleh karena itu janganlah mencari perlindungan, di mana Anda ingin tinggal dan percayai, dalam apapun yang berawal, karena itu pun akan berakhir. Bila Anda ingin menderita dan menyia-nyiakan hidup Anda, maka carilah hal-hal yang berawal. Itu akan membawa Anda pada akhirnya, pada lenyapnya, dan Anda tidak akan bertambah bijaksana karenanya. Anda cuma bakal berputar-putar mengulangi kebiasaan lama yang menyedihkan dan ketika Anda meninggal, Anda tidak mempelajari apapun yang penting dari hidup Anda. Jangan cuma memikir-mikirkannya, tapi benar-benar renungkanlah, semua yang muncul akan berlalu. Gunakan ini pada hidup, pada pengalaman Anda sendiri, maka Anda akan paham. Perhatikan saja awal, akhir, renungkan sesuatu sebagaimana adanya. Alam indria ini segalanya adalah mengenai timbul dan lenyap awal dan akhir. Pengertian sempurna, samaditi, dalam kehidupan ini adalah mungkin. Saya tidak tahu berapa lama Y.M. Kondannya hidup setelah khotbah itu, tetapi beliau tercerahkan pada saat itu. Pada saat itu, beliau memiliki pemahaman sempurna. Saya ingin menekankan pentingnya mengembangkan cara berefleksi demikian. Daripada hanya mengembangkan cara mengheningkan pikiran, yang tentu saja merupakan bagian dari latihan, perhatikanlah dengan seksama bahwa meditasi yang benar adalah komitmen pada investigasi yang bijak. Meditasi yang benar melibatkan usaha yang berani untuk melihat ke kedalaman segala sesuatu, dan tidak hanya menganalisa diri sendiri dan membuat penilaian sebab penderitaan Anda pada tingkatan pribadi, tetapi bertekad untuk mengikuti jalan dengan tulus sampai Anda mencapai pemahaman yang sungguh mendalam. Pemahaman semacam ini didasarkan pada pola timbul dan tenggelam, berawal dan berakhir. Ketika hukum ini dimengerti, semuanya terlihat mengikuti pola tersebut. Semua yang berawal akan berakhir, bukanlah ajaran metafisik. Ajaran ini bukanlah mengenai realitas ultimate, realitas keabadian, tetapi bila Anda memahami dengan mendalam dan mengetahui bahwa semua yang berawal akan berakhir, maka Anda akan merealisasi realitas ultimate yang tanpa kematian, kebenaran abadi. Inilah cara yang cerdik menuju realitas tertinggi. Perhatikan bedanya, pernyataan itu bukanlah pernyataan metaisik tetapi pernyataan yang membawa kita pada pencapaian, realisasi, metafisik. Kefanaan dan berakhirnya penderitaan. Dengan refleksi atas kebenaran Arya, kita membawa masalah utama eksistensi manusia ini hadir ke ruang kesadaran. Kita melihat perasaan terasingkan dan kemelekatan membuta pada kesadaran indria, kemelekatan pada apa yang terpisah dari dan hadir dalam kesadaran. Kita melekat pada nafsu keinginan akan nafsu indria dikarenakan kebodohan batin. Ketika kita mengidentifikasi diri dengan apa yang fana atau dibatasi kematian, dan dengan yang tak memuaskan, kemelekatan seperti itulah penderitaan. Kenikmatan indria adalah kenikmatan yang fana. Apapun yang kita lihat, dengar, sentuh, cicip, pikir atau rasa adalah fana, dibatasi kematian. Jadi ketika kita melekat pada indria-indria yang fana, kita melekat pada kematian. Bila kita tidak merenungkan atau memahaminya, kita hanya melekat secara membuta pada kefanaan, berharap bahwa kita dapat menundanya sebentar. Kita bersikap seakan-akan bisa bakal sungguh bahagia dengan hal-hal yang kita lekati, yang pada akhirnya hanya untuk merasakan dibohongi, putus asa, serta kecewa. Kita mungkin bisa saja berhasil menjadi apa yang kita mau, tapi itu pun fana. Kita melekat pada kondisi lain yang juga dibatasi kematian. Kemudian dengan nafsu keinginan untuk mati, kita dapat melekat pada bunuh diri atau pemusnahan, namun kematian itu sendiri sebenarnya juga cuma merupakan kondisi lain yang dibatasi kematian. Apapun yang kita lekati dari tiga macam nafsu keinginan, berarti kita melekat pada kematian, kita bakal mengalami kekecewaan atau keputusasaan. Kematian pikiran adalah keputusasaan. Depresi adalah sejenis pengalaman matinya pikiran. Seperti halnya tubuh mengalami kematian isik, demikian pula pikiran yang mati. Keadaan dan kondisi mental dapat mati, kita menyebutnya keputusasaan, kebosanan, depresi, dan kesedihan. Setiap kali kita melekat, kita mengalami kebosanan, keputusasaan, dan kesedihan, maka kita cenderung mencari kondisi fana lain yang berawal. Contohnya, Anda merasa putus asa dan berpikir, saya mau sepotong kue coklat. Maka Anda pergi mencarinya. Untuk sementara Anda dapat tenggelam dalam rasa kue coklat yang manis, lezat. Pada saat itu Anda sebenarnya menjadi rasa coklat, lezat dan manis. Tetapi Anda tidak dapat bertahan lama pada rasa itu. Ketika Anda menelannya, apa yang tersisa? Kemudian Anda harus pergi dan melakukan hal lain. Inilah menjadi becoming. Kita dibutakan, terperangkap dalam proses menjadi pada dataran indria. Tetapi melalui pengetahuan tentang nafsu keinginan tanpa menilai cantik atau buruknya dataran indria, kita dapat melihat nafsu keinginan sebagaimana adanya. Ada mengetahui.
Kemudian dengan meletakkannya, nafsu keinginan ini, ke samping, daripada memegangnya, kita mengalami niroda, berakhirnya penderitaan. Inilah kebenaran Arya ketiga yang harus kita realisasi untuk diri sendiri. Kita merenungkan berakhirnya penderitaan. Kita berkata, ada berakhirnya penderitaan, dan kita tahu sesuatu telah berakhir atau berhenti. MENGIJINKAN pelbagai hal untuk timbul. Sebelum Anda dapat melepas sesuatu, Anda harus mengakuinya dengan kesadaran penuh. Dalam meditasi, kita berusaha secara terampil mengizinkan bawah sadar untuk hadir dalam kesadaran. Semua keputusasaan, ketakutan, kesedihan, ketertekanan, dan kemarahan diizinkan untuk sadar. Ada sebuah kecenderungan dalam diri tiap orang untuk memegang idealisme yang muluk. Kita dapat menjadi sangat kecewa dengan diri sendiri karena terkadang merasa bahwa kita tidaklah sebaik yang seharusnya atau kita mestinya tidak merasa marah, pokoknya semua yang harus dan tidak harus. Kemudian kita pun menciptakan nafsu keinginan buat menyingkirkan hal-hal yang buruk, dan nafsu keinginan ini mempunyai kualitas yang bajik. Tampaknya memang baik untuk menyingkirkan pikiran-pikiran buruk, kemarahan dan cemburu karena orang baik tidak boleh seperti itu. Maka, kita pun menciptakan rasa bersalah. Dengan merefleksikannya, kita membawa ke dalam ruang kesadaran nafsu untuk menjadi ideal dan nafsu buat menyingkirkan hal-hal yang buruk. Dengan melakukannya, kita dapat membiarkannya berlalu, jadi daripada berusaha menjadi orang yang sempurna, Anda melepas nafsu keinginan ini. Apa yang tersisa adalah pikiran murni. Tidak perlu menjadi orang yang sempurna karena pikiran murni adalah tempat di mana orang yang sempurna berawal dan berakhir. Berakhirnya penderitaan mudah dimengerti pada tingkat intelektual, tetapi untuk merealisasinya cukup sulit karena menyangkut tinggal dengan apa yang kita pikir tak tertahankan. Contohnya, ketika saya pertama kali bermeditasi, saya mengira bahwa meditasi akan membuat saya jadi lebih baik hati dan bahagia dan saya mengharapkan pengalaman keadaan pikiran yang sangat berbahagia. Namun selama 2 bulan pertama, ternyata saya mengalami begitu banyak kebencian dan kemarahan yang selamanya belum pernah saya rasakan dalam hidup ini. Saya berpikir, ini sungguh-sungguh buruk. Meditasi membuat saya bertambah jelek. Tetapi kemudian saya merenungkan mengapa begitu banyak kebencian dan kemarahan yang muncul, dan saya sadar bahwa di kebanyakan hidup saya adalah merupakan usaha untuk selalu melarikan diri dari semua itu. Saya dulunya seorang kutu buku. Saya harus membawa buku-buku kemanapun saya pergi. Setiap kali kecemasan atau kebencian merayap masuk, saya akan membuka buku dan membaca, atau saya akan merokok atau mengudap. Saya memiliki citra tentang diri saya sendiri sebagai seorang yang baik hati dan tidak membenci orang, sehingga setiap tanda-tanda kejengkelan atau kebencian akan ditekan. Inilah sebabnya selama bulan-bulan awal sebagai biku, saya bersusah payah repot mencari sesuatu untuk dikerjakan. Saya berusaha mencari sesuatu untuk mengalihkan perhatian, karena dalam meditasi saya mulai teringat dengan jelas semua hal yang tadinya berusaha saya lupakan. Ingatan-ingatan dari masa kecil dan remaja terus bermunculan dalam pikiran, kemudian kemarahan dan kebencian ini menjadi begitu terasa sehingga membuat saya benar-benar kewalahan. Tetapi ada sesuatu dalam diri saya mulai mengenali bahwa saya mesti tahan menghadapi semua ini, sehingga saya terus bertahan. Semua kebencian dan kemarahan yang telah tertekan selama 30 tahun memuncak pada saat itu, kemudian terbakar dan lenyap melalui meditasi. Itu adalah proses pemurnian. Agar proses penghentian ini berjalan baik, kita mesti bersedia untuk menderita. Oleh karena itu saya menekankan pentingnya kesabaran. Kita harus membuka pikiran pada penderitaan karena dengan merangkulnya lah maka ia akan lenyap. Manakala kita menemukan bahwa kita sedang menderita, baik fisik maupun mental, maka kita justru mendatangi langsung penderitaan real yang sedang hadir tersebut. Kita terbuka sepenuhnya terhadap penderitaan, menerimanya, berkonsentrasi padanya, membiarkannya untuk menjadi sebagaimana adanya. Artinya kita mesti bersabar dan menghadapi ketidaknyamanan dari suatu kondisi. Kita harus bertahan pada kebosanan, keputusasaan, kebimbangan, kecemasan dan ketakutan agar bisa memahami berakhirnya penderitaan daripada cuma selalu melarikan diri darinya. Selama kita tidak mengizinkan sesuatu berakhir, maka kita hanya menciptakan karma baru yang justru memperkuat kebiasaan buruk kita. Ketika sesuatu timbul, kita menggenggam serta melipat gandakannya, dan segalanya bertambah rumit. Kemudian semua ini akan diulang dan diulang dalam semua kehidupan kita, tak bisa caranya kita berputar-putar menuruti segala nafsu keinginan serta ketakutan, dan kemudian berharap mampu merealisasi kedamaian. Kita mengkontemplasikan ketakutan dan nafsu keinginan sehingga tidak akan membohongi kita lagi, kita harus mengetahui apa yang membohongi kita sebelum kita dapat melepasnya. Nafsu keinginan dan ketakutan harus dipahami sebagai tak kekal, tak memuaskan, dan bukan diri. Keduanya dilihat dan ditembus sehingga penderitaan dapat terbakar habis dengan sendirinya. Sangat penting untuk membedakan antara berakhirnya cessation dengan pemusnahan annihilation, yakni nafsu untuk menyingkirkan sesuatu. Berakhirnya adalah akhir alami dari segala kondisi apapun yang muncul. Jadi ini bukan nafsu keinginan. Berakhirnya bukanlah sesuatu yang kita ciptakan dalam pikiran melainkan akhir dari sebuah awal, kematian dari yang terlahir. Oleh karena itu berakhirnya bukan diri, ini tidak datang dari perasaan, saya harus menyingkirkan sesuatu, tetapi adalah tatkala kita membiarkan apa yang muncul untuk lenyap. Untuk melakukannya maka kemelekatan harus ditinggalkan, dibiarkan berlalu. Meninggalkan bukan berarti menolak atau membuangnya melainkan sekedar melepas membiarkannya berlalu. Kemudian ketika kemelekatan atau kecanduan, craving, lenyap, Anda mengalami niroda, berakhirnya, kekosongan, ketidakmelekatan. Niroda adalah kata lain dari nibbana.
Ketika Anda telah melepas sesuatu dan membiarkannya lenyap, maka yang tersisa adalah kedamaian. Anda dapat mengalami kedamaian itu melalui meditasi Anda. Ketika Anda telah membiarkan nafsu keinginan berakhir dalam pikiran, dan yang tersisa adalah suatu kedamaian yang luar biasa. Inilah kedamaian sejati, keabadian, the deathless. Ketika Anda benar-benar mengetahui sebagaimana adanya, Anda mewujud nyatakan Nirodha Saka, kebenaran akan berakhirnya, di mana tiada diri namun tetap ada kewaspadaan dan kejernihan. Arti kebahagiaan luar biasa sebenarnya adalah kedamaian, kesadaran transendental. Bila kita tidak mengizinkan berakhirnya, maka kita cenderung bertindak berdasarkan asumsi-asumsi yang kita buat mengenai diri sendiri tanpa tahu apa yang sesungguhnya kita lakukan. Terkadang kita sendiri tidak menyadari sampai kita mulai berlatih meditasi bahwa ternyata ada banyak ketakutan dan rasa kurang percaya diri dalam hidup kita berasal dari pengalaman masa kecil. Saya ingat semasa kecil mempunyai seorang sahabat karib yang berbalik memusuhi serta menampik saya. Sehabis itu saya merana selama berbulan-bulan. Kejadian itu begitu membekas dalam pikiran. Kemudian melalui meditasi saya sadar bahwa kejadian kecil seperti itu saja seterusnya mempengaruhi hubungan saya dengan orang lain. Saya selalu memiliki ketakutan besar pada penolakan, rejection. Saya bahkan tak pernah memikirkan hal itu sampai ingatan itu terus muncul dalam kesadaran saya saat meditasi. Pikiran yang rasional tahu bahwa menggelikan untuk terus memikirkan tragedi-tragedi masa kecil. Tetapi bila ingatan-ingatan itu terus timbul saat Anda sudah separuh baya, mungkin hal tersebut hanya berusaha mengingatkan Anda mengenai asumsi-asumsi yang terbentuk saat Anda masih kecil. Manakala Anda mulai merasakan munculnya memori-memori atau ketakutan obsesif dalam meditasi, daripada menjadi frustasi atau kesal, lihatlah itu sebagai sesuatu yang harus diterima dalam kesadaran sehingga Anda dapat melepasnya, let them go. Anda memang bisa saja mengatur kehidupan sehari-hari sedemikian rupa sehingga Anda tidak pernah lagi melihat hal-hal ini, endapan memori, ketakutan-ketakutan obsesif Anda DSB, kemudian kondisi-kondisi yang memicunya pun dapat minimal. Barangkali bisa dengan cara membenamkan diri pada pelbagai aktivitas perjuangan penting dan disibukkan olehnya, sehingga kecemasan serta ketakutan-ketakutan tanpa nama ini tiada pernah tampil menjadi sadar, namun apa yang terjadi bila mana Anda mampu melepasnya? Nafsu keinginan atau obsesi itu bergerak ke arah pelenyapan. Berakhir. Kemudian Anda pun bakal memiliki insight bahwa inilah lenyapnya nafsu keinginan, there is the cessation of desire. Jadi aspek ketiga dari kebenaran Arya ketiga adalah, berakhirnya penderitaan telah direalisasi. Realisasi. Pelenyapan harus diwujud nyatakan. Sang Buddha berkata dengan empatik, ini adalah kebenaran yang mesti direalisasi di sini dan sekarang. Kita tidak harus menunggu sampai kita mati untuk mengetahui benar tidaknya, ajaran ini adalah buat manusia hidup seperti kita. Setiap orang mesti mewujud nyatakannya. Saya mungkin dapat saja memberitahu dan mendorong Anda tetapi saya toh tidak dapat membuat Anda merealisasikannya. Jangan memikirkannya sebagai sesuatu yang amat jauh atau di luar jangkauan. Ketika kita membicarakan dhamma atau kebenaran, kita mengatakannya di sini dan sekarang, dan sesuatu yang dapat kita lihat sendiri. Kita dapat berlindung dalamnya, kita dapat bersandar pada kebenaran. Kita dapat memperhatikannya sebagaimana adanya, di sini dan sekarang, saat ini dan di sini juga. Inilah perhatian penuh, mindfulness, yaitu waspada dan memperhatikan sesuatu sebagaimana adanya. Melalui perhatian penuh, kita menyelidiki perasaan keakuan, perasaan aku dan milikku, badanku, perasaanku, ingatan-ingatanku, pikiranku, pandanganku, pendapatku, rumahku, mobilku, dan sebagainya. Kecenderungan diri saya adalah rendah diri. Contohnya, dengan pikiran, saya adalah sumedo, maka saya akan berpikir negatif, saya orang yang tidak berguna. Tetapi dengar, dari manakah itu muncul dan di manakah itu berakhir? Titik. Atau, saya lebih baik dari Anda, saya memiliki pencapaian yang lebih tinggi. Saya telah menjalani kehidupan suci lebih lama, berarti saya lebih baik dari Anda semua. Dari manakah itu berawal dan berakhir? Ketika ada arogansi, kesombongan atau rendah diri, apapun itu, amatilah, dengarlah ke dalam batin, saya adalah. Titik petik 1. Waspada dan perhatikanlah pada ruang, sela itu sebelum Anda memikirkannya, kemudian pikirkanlah dan perhatikan ruang, sela, yang muncul. Pertahankan perhatian Anda pada kekosongan di akhir dan seberapa lama Anda dapat mempertahankan perhatian itu. Coba lihat apakah Anda dapat mendengar sejenis suara berdering dalam pikiran, suara kesunyian, suara awal. Ketika Anda memusatkan perhatian padanya, Anda dapat merefleksi, apakah ada rasa keakuan? Kurung buka tanda seru kurung tutup. Anda melihat bahwa tatkala Anda benar-benar kosong, tatkala yang ada hanya kejernihan, kewaspadaan, perhatian, maka tiada keakuan. Tidak ada perasaan aku dan milikku. Jadi saya menuju keadaan kosong itu dan merenungkan dhamma, saya berpikir, inilah sebagaimana adanya. Tubuh ini, hanyalah demikian. Sekarang saya bisa memberinya nama atau tidak, tetapi demikianlah apa adanya. Ini bukanlah sumedo. Bahkan, tidak ada yang namanya biku dalam kekosongan. Biku hanyalah sebuah kesepakatan yang sesuai pada suatu waktu dan tempat tertentu. Ketika seseorang memuji Anda dan berkata, hebat, Anda dapat mengetahuinya hanya sebagai seseorang memberikan pujian tanpa menganggapnya untuk diri Anda, taking it personally. Anda tahu bahwa sebenarnya tiada biku di sana, hanya apa adanya. Demikian apa adanya. Bila saya ingin Amarapati sukses dan itu terjadi, maka saya gembira. Namun bagaimana jika gagal, jika tidak ada yang tertarik, kita tidak dapat membayar rekening listrik dan semuanya ambruk, gagal.
Tetapi sebenarnya tiada Amarafati. Ide bahwa seseorang adalah biku atau sebuah tempat bernama Amarafati, ini semua hanyalah kesepakatan, convention, bukan realitas ultimate. Sekarang ini demikianlah apa adanya, demikianlah seharusnya. Seseorang tiada perlu menanggung beban akan tempat seperti itu karena telah melihat hal yang sebenarnya dan tidak ada orang yang perlu masuk terlibat di dalamnya, no person to be involved in it. Dengan cara yang sama, apakah hal tersebut sukses atau gagal tak lagi begitu penting. Dalam kekosongan, emptiness, semua adalah sekedar sebagaimana adanya. Ketika kita sadar dengan cara ini, bukan berarti kita menjadi acuh tak acuh pada kesuksesan atau kegagalan dan tak melakukan apapun. Kita dapat menerapkan diri kita sendiri. Kita tahu apa yang dapat kita lakukan, kita tahu apa yang harus dilakukan dan kita bisa melakukannya dengan cara yang baik. Kemudian semuanya menjadi dhamma, menjadi apa adanya. Kita melakukan sesuatu karena itu adalah sesuatu yang tepat untuk dilakukan pada saat ini dan di sini, bukan karena ambisi pribadi atau takut akan kegagalan. Jalan menuju lenyapnya penderitaan adalah jalan menuju kesempurnaan. Kesempurnaan adalah sebuah kata yang agak menyeramkan karena kita merasa sangat tidak sempurna. Sebagai individu, kita heran mengapa kita berani bahkan sekadar untuk memikirkan kemungkinan menjadi sempurna. Kesempurnaan manusia bukanlah sesuatu yang dibicarakan orang-orang, tampaknya tidaklah mungkin untuk memikirkan kesempurnaan dalam lingkup manusia. Tetapi seorang arahat hanyalah seorang manusia biasa yang telah menyempurnakan hidupnya, seseorang yang telah mempelajari semua yang perlu dipelajari melalui hukum dasar, semua yang berawal akan berakhir. Seorang arahat tak perlu tahu segala-galanya mengenai semuanya, yang diperlukan hanyalah mengetahui dan paham sepenuhnya hukum ini. Kita menggunakan kebijaksanaan Buddha untuk merenungkan dhamma, segala sesuatu apa adanya. Kita berlindung pada Sangha, pada apa yang baik dan tidak berbuat jahat. Sangha adalah sesuatu, sebuah komunitas. Sangha bukan kumpulan individu-individu yang berbeda atau karakter-karakter yang berbeda. Perasaan menjadi individu seorang pria atau wanita tiada lagi penting bagi kita. Perasaan sebagai Sangha ini direalisasikan sebagai perlindungan. Ada kesatuan itu sehingga walaupun semua perwujudannya adalah individual, realisasinya sama. Dengan terjaga, waspada, dan tiada lagi melekat, kita merealisasi berakhirnya penderitaan dan tinggal di dalam kekosongan di mana kita semua menyatu. Tiada lagi orang, diri pribadi, person, di sana. Orang dapat timbul dan lenyap di dalam kekosongan, namun tidak ada person. Hanya ada kejernihan, kesadaran, kedamaian, dan kemurnian. Kebenaran Arya keempat. Apakah kebenaran Arya